Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita biasa membaca Injil Lukas, kita akan menemukan kesan bahwa Injil Lukas itu seperti Injil sosial. Kita menemukan beberapa perikop dalam Injil Lukas yang berbicara mengenai keadaan sosial, keadaan ekonomi, pun juga situasi politik. Dan karena itulah membuat kita bahwa warta tentang kerajaan Allah, warta tentang Injil selalu ada kaitannya dengan hidup sosial ekonomi. Hari ini dalam rangka Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Injil yang dibaca mengenai Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan bahan makanan 5 roti dan 2 ikan. Ayat 11 dalam bacaan Injil Lukas digambarkan bahwa ketika Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah, ketika Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah, Dia tidak hanya berkhotbah, Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dikatakan tadi, Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Maka ibu bapak saudara-saudari, warta kerajaan Allah ditandai juga dengan tindakan penyembuhan berbagai penyakit, berbagai kebutuhan. Tidak hanya terjadi penyembuhan, warta kerajaan Allah juga dinyatakan dan diwujudkan ketika Yesus menyaksikan orang yang banyak itu pasti mulai kelaparan karena sudah malam. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Dan benar yang terjadi, kita menyaksikan dalam Injil, mereka semua diberi makan sampai kenyang. Ibu bapak, saudara-saudari, menarik untuk kita renungkan bahwa warta kerajaan Allah, menikmati kerajaan Allah, bukanlah sesuatu yang asing dan jauh. Ketika kita merasa mengalami kesembuhan, ketika kita merasa kebutuhan dasar kita terpenuhi, bukankah itu tanda-tanda Allah hadir mewartakan kerajaannya kepada kita? Dan ketika Yesus memberi makan kenyang kepada orang banyak, kita semua lalu teringat peristiwa bagaimana Allah memberi makan orang-orang Israel menuju tanah terjanji di padang gurun. Melalui Musa, Allah memberi mereka manna, roti yang diturunkan oleh Allah untuk menguatkan perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Maka perjalanan kita menuju kerajaan Allah, perjalanan kita menuju kerajaan surga, selalu dipelihara oleh Tuhan dengan kepenuhan-kepenuhan apa yang kita butuhkan. Dan menarik Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus yang mewartakan kerajaan Allah itu tidak melakukannya sendiri. Meskipun pada awalnya murid-murid selalu mencari penyelesaian praktis, suruh saja mereka pulang, suruh mereka cari sendiri makanan. Tetapi Yesus melibatkan mereka dengan cara, kamu harus memberi mereka makan. Dan itulah yang menjadi bagian dari
panggilan dan perutusan kita sebagai murid-murid Yesus. Murid dulu dan murid sekarang tetap dilibatkan oleh Yesus dalam pewartaan kabar gembira. Anda dan saya, murid sekarang, juga dilibatkan oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah yang harus ditandai dengan ada penyembuhan, ada pemberian makanan, ada pemenuhan kebutuhan. Dan itu berarti ibu bapak saudara-saudari lalu membuat kita kadang-kadang merasa tidak cukup. Saya tidak bisa, kemampuan saya terbatas, saya tidak bisa terlibat. Marilah menjadi lektor, menjadi pemazmur, saya tidak bisa. Marilah menjadi pengurus rukun, saya tidak bisa. Tidak cukup kemampuan saya. Ibu bapak, saudara-saudari, hari ini kita belajar seperti murid-murid dulu. Mari serahkan saja kepada Yesus. Terserah Yesus mau buat apa, hasilnya pasti luar biasa. Dan kita mendengar saudara-saudari, apa yang diserahkan oleh murid-murid yang dianggap hanya 5 roti dan 2 ikan, di tangan Yesus menjadi berlimpah. Hari ini saudara-saudari kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan itu kita rasakan, kita alami tubuh dan darah Kristus itu ketika menyambut Ekaristi. Karena itulah Ekaristi bukan hanya sebuah kegiatan ritual, kewajiban tiap minggu, tiap hari. Tetapi unsur Ekaristi mengajak kita untuk berpikir mengenai sosial dan komunal. Bahwa ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan ada dan hadir dalam diri kita. Dan ketika kita menyambut roti dan darah yang sama, seperti tadi dalam bacaan kedua dikatakan, kita menjadi satu sebagai pengikut Kristus. Kita bukan lagi terpecah-pecah, tetapi kita menjadi satu. Dan dengan cara itu ketika kita merayakan Ekaristi, kita menyadari kesatuan kita dengan Tuhan dan Tuhan yang ada dalam diri kita. Sekaligus kita menyadari betapa Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Dan karena itu, ketika kita merayakan Ekaristi, kita juga mau dan rela berbagi kehidupan kepada sesama. Kita berbagi apa yang kita terima dari Tuhan, dan saudara-saudari tidak usah khawatir akan habis. Apa yang baik yang sudah kita terima dari Tuhan, kalau kita bagi-bagikan kepada orang lain, tidak akan pernah habis. Bahkan dikatakan masih ada yang tersisa sebanyak 12 bakul. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari, semoga tubuh dan darah Kristus yang kita nikmati dalam perayaan Ekaristi sungguh membuat kita bahwa Tuhan memberikan hidupnya kepada kita, memberikan kerajaannya kepada kita, menyembuhkan kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Sehingga dengan demikian kita juga berani berbagi kepada sesama kita.